Ya, anak ke depan, nak. Jangan lihat ke bawah. Jangan nunduk. Jangan nunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Supriyatna. Sebelumnya dengan adanya pemberitaan yang viral di media massa dan membuat gaduh dan berada di masyarakat. Tetapi hanya saya mengenai cara seperti yang beberapa waktu yang lalu, di mana saya saat itu mengirim pesan ke istri saya bahwa saya menjadi korban kejahatan. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada aparat keamanan, yaitu TNI Polri, Basarnas, BPBD, Satpol PP, keluarga, masyarakat umum dan unsur masyarakat lainnya yang banyak telah melakukan pencarian selama berhari-hari. Karena ada pula saya yang lakukannya dibuat kabar bohong. Seolah-olah saya telah dicelakai oleh orang lain dan hilang di wilayah Tasmania. Saya tidak menyangka bahwa para wanita, khususnya Polres Sumedang, demikian seriusnya dan profesional dalam merespon kabar bohong saya. Saya yakin akan menjadi korban kejahatan di Cadas Pangeran. Adapun isu-isu lain yang selama ini beredar seperti adanya isu mistis di Cadas Pangeran dan isu saya punya istri kedua, saya menyatakan bahwa isu tersebut sama sekali tidak benar. Sedangkan isu begalan saya didorong ke jurang. Saya mungkin merupakan prestasi saya. Adapun kejadian yang sebenarnya adalah selama ini saya sedang mendapat banyak masalah, baik di lingkungan keluarga dan tempat kerja, sehingga saya awalnya melihat hidup, namun saya masih teringat dengan anak dan istri saya, sehingga jadi saya urungkan dan memilih untuk berusaha menghilang dengan seolah-olah sebagai korban tindak kejahatan. Sekali lagi saya atas nama Yana Supriyatna dan keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan setulus hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dulu, Kang. Tinggal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinasi istri dan saudara yang sudah sukses. Dengan ini saya mohon maaf yang sebesar-besar kepada aparat keamanan, TNI atau Polri, Basarnas,
bahwa isu yang selama ini beredar seperti adanya isu mistis, isu legal, dan isu istri kedua dari suami saya adalah tidak benar. Semua merupakan rekayasa dari suami saya sejak awal. Sekali lagi, atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak aparat keamanan dan masyarakat yang sudah bekerja keras mencari suami saya di desa Juang Jelas Pangeran. Dan juga saya berterima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Sumedang yang berhasil menemukan suami saya kembali, saudara Yana Supriyatna, di mana telah menjalankan dan keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, kami mendoakan semoga terbaiknya Bapak, Ibu semua mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian permohonan maaf ini dibuat dari paksaan tanpa paksaan dari siapapun, dan kami buat dari hati yang tulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat Kurniasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan media yang mungkin hari ini sengaja kita kumpulkan, walaupun beberapa hari ke belakang banyak yang menanyakan, tapi memang kita harus sampaikan di waktu yang tepat supaya semuanya bisa mengenal tentang rangkaian kejadian. Ya, yang saya hormati Pak Kapolres Sumedang, ya, kemudian yang saya hormati juga Pak Dan Ramil, ya, Pak Dan Ramil, kemudian Kasat Reskrim, Bapak ya, PPDD, ya, Pak siapa, Pak Iwan, Pak Iwan atau mohon, dan rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan ini saya akan merilis tentang rangkaian kejadian atau yang sudah kita ketahui beberapa hari yang lalu, ya, bahwa ada satu kejadian yang menjadi perhatian kita semua, bukan warga Sumedang saja, tapi sudah warga Jawa Barat, bahkan masyarakat Indonesia melihat dari rangkaian kejadian, ya, di mana ada satu kejadian Bapak Yana, ya, menyampaikan di media sosial bahwa yang bersangkutan ini menjadi korban suatu penganiayaan sehingga hilang beberapa hari. Nah, di sini Polres Sumedang yang bekerja sama dengan TNI dan instansi terkait menyikapi pemberitaan ya terkait kehilangan saudara Yana. Di sini saya akan menyampaikan awal mula kejadian. Pada tanggal 16 November 2021 kurang lebih pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saudara Yana dinyatakan sebagai orang hilang di Jalan Raya Cadas Pangeran, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Ya, dengan adanya dikatakan sebagai orang yang hilang itu terkait adanya laporan dari keluarganya yang menerima pesan-pesan dari saudara Yana, ya, terkait adanya satu kejadian atau perbuatan tindak pidana, ya, sehingga yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya dianiaya, ya, sehingga dia jatuh ke jurang, didorong ke jurang di daerah Cadas Pangeran,
sehingga akan mengakibatkan kematian. Ini yang disampaikan oleh saudara Yana terhadap keluarganya. Dan dikuatkan selain dari pembicaraan di WhatsApp, ada juga atau dikuatkan dengan voice note. Nah, dengan kejadian tersebut, keluarganya langsung melapor kepada kepolisian terdekat. Dan pada malam itu juga dilakukan pencarian. Karena situasinya malam, ya, hujan, cuaca buruk, itu dilakukan pencarian hingga pukul 02.00. Pencarian di awal itu sudah melibatkan instansi. Dengan adanya pengaduan-pengaduan tersebut, kepolisian khususnya Polres Sumedang responsif dalam menerima pengaduan. Segera berkoordinasi dengan BPBD, dengan TNI, dengan PMI, bahkan dengan satuan K9, jadi anjing pelacak. Dengan dibantu keluarga dan masyarakat, pada tanggal 16 itu pula dilakukan pencarian hingga pukul 02.00. Dihentikan dengan alasan cuaca buruk. Kemudian tidak sampai di situ saja. Pada tanggal 17-nya, atau ulangi pada tanggal Rabu tanggal 18 dilakukan pencarian kembali. Dimulai pukul 9, ya, tim gabungan yang terdahulu sama dilakukan oleh TNI, Polri, BPBD, PMI, ya, K9 dan sebagainya. Masyarakat pun juga turut ikut membantu menelusuri sepanjang sungai yang ada di daerah Cadas Pangeran dengan informasi awal bahwa yang bersangkutan itu dianiaya, didorong ke jurang sehingga akan beresiko kematian. Nah, dari situ dilakukan strategi pencarian dari dua arah yang dipimpin oleh Kapolres Sumedang. Namun hasilnya itu juga kita temukan. Kembali lagi pada hari Kamis tanggal 19 dilakukan penyisiran kembali, ya, untuk mencari yang namanya saudara Yana tersebut yang diakui dilakukan terhadap dirinya korban penganiayaan. Dilakukan penyisiran kembali. Nah, di tanggal 19 itu juga hasilnya nihil. Dalam kegiatan penyelidikan pencarian tersebut, Polres Sumedang tidak hanya dalam pencarian saja. Secara konvensional dilakukan, begitu juga secara digitalisasi dengan cara mencari, ya, mencari keberadaan yang bersangkutan melalui handphonenya. Selama ini dalam kondisi mati, kemudian alhamdulillah pada saat itu tiba-tiba muncul. Ya, kita sudah minta bantuan juga kepada Mabes Polri untuk meneliti keberadaan dari handphone tersebut. Dan diketahui, ya, pada saat itu posisinya ada di Cirebon, ya, ada di Cirebon. Tapi pada saat itu langsung mati kembali pagi harinya, kurang lebih pukul 8. Itu HP saudara Yana hidup dan kembali mati. Atas perintah Kapolres, penyidik yang melakukan yang menuju ke lokasi tersebut untuk tetap berada di lokasi.
Dan kemudian pukul 20.00 yang bersangkutan atau handphone tersebut hidup kembali. Singkat kata, alhamdulillah pada saat itu penyidik sudah menemukan lokasi Yana, ya, handphone tersebut berikut saudara Yana. Dari kejadian tersebut, saudara Yana dibawa kembali ke Polres Sumedang dalam rangka pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan. Secara garis besar, mengapa saudara Yana melakukan kegiatan ini atau melakukan rekayasa kejadian seperti ini adalah untuk menghindari permasalahan pribadinya, baik itu yang ada di tempat kerjanya maupun masalah-masalah di keluarganya. Ya, hal ini memang kepolisian beserta instansi-instansi yang terkait ya secara kegiatannya sudah menghabiskan energi, menghabiskan pikiran maupun tenaga. Tapi kita tetap responsif apabila ada permasalahan-permasalahan menyangkut kehidupan yang ada di masyarakat. Kita tidak melihat itunya, tetapi kita tetap responsif. Ya, integritas kita harus lakukan ini. Karena Polri memang bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan ini berkat kerjasama dari instansi yang terkait. Seperti yang saya sampaikan, ada TNI, kemudian ada BPBD, lalu PMI sendiri, ya semua perlengkapan yang mereka miliki dikeluarkan untuk mencari dengan alasan ada suatu peristiwa pidana yang dialami oleh saudara Yana, yaitu seolah-olah yang bersangkutan didorong ke jurang, ya, yang nanti kemungkinan akan menyebabkan kematian olehnya. Setelah saudara Yana dilakukan pemeriksaan, yang tadi saya sampaikan ada masalah dengan keluarga, ada masalah di dalam pekerjaannya, dan yang bersangkutan sendiri akhirnya mengakui bahwa ini adalah akal-akalan dia saja, yang semata-mata hanya untuk menghindari dari permasalahan dirinya, baik itu di pekerjaannya maupun di keluarganya. Namun dengan rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan yang dia lakukan untuk merekayasa seolah-olah ada satu kriminalisasi atau yang dia merasa seolah-olah ada suatu perbuatan pidana yang terjadi atau yang dialami oleh yang bersangkutan, dari hasil gelar perkara penyidik Polres Sumedang, yang bersangkutan saudara Yana ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, di mana unsur pasalnya adalah tindakan pidana barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan ini adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Kita menerapkan pasal ini berkaitan yang bersangkutan sudah memahami bahwa rencana-rencana yang dibuat oleh saudara Yana tersebut dengan secara sadar dia melakukan karena untuk pembohongan saja. Dia merekayasa perbuatan
untuk menarik simpati dari masyarakat, dari keluarganya, dengan tujuan menghindari permasalahan yang ada di tempat bekerjanya maupun di keluarganya. Oleh karena itu kita menetapkan pasal tersebut terhadap saudara Yana. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, mungkin ke penyidikan, ya, dan segera kita lanjutkan ke penuntutan. Dari ini semua kami menghimbau ya kepada masyarakat khususnya untuk tidak lagi bermain-main dengan rekayasa-rekayasa yang menarik perhatian, yang menimbulkan keonaran, menimbulkan keresahan masyarakat. Semua itu ada ancaman hukumannya, ada pidananya ketika polisi menemukan mens reanya, perbuatan melawan hukum, niat jahatnya. Jadi sekali lagi kami mengimbau untuk tidak bermain-main lagi dengan satu rekayasa-rekayasa melalui media sosial yang akan mengakibatkan keresahan di masyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan buat rekan-rekan. Secara detail akan disampaikan oleh Kapolres Sumedang. Ya, silakan Pak Kapolres. Telepon yang digunakan dari saudara Yana untuk menyebarkan berita bahwa yang bersangkutan korban kejahatan yang didorong ke atas telepon ini juga yang digunakan saudara Yana untuk menyampaikan kepada pihak keluarga seolah-olah handphone ini sudah tidak dimiliki oleh saudara Yana lagi dan menggunakan orang lain, dan handphone ini ditemukan di dasar pihak di Cadas Pangeran untuk meyakinkan keluarga bahwa betul-betul dia menjadi korban kejahatan yang pada akhirnya menimbulkan kegaduhan di kalangan publik. Ini kalau bisa terbaca, jadinya menunjukkan screenshot dari handphone tersebut, di mana yang bersangkutan menyampaikan kepada istrinya bahwa seolah-olah handphone ini ditemukan oleh seseorang, yang kemudian seseorang tersebut memberikan handphone ini kepada anaknya yang kemudian dipakai untuk kegiatan bersekolah. Namun yang anak itu adalah saudara setelah muncul pasal berita bohong itu kami buatkan melalui pemeriksaan. Ini adalah film saudara Yana yang digunakan saat ini, sengaja dilemparkan ke dasar jurang Cadas Pangeran yang ditemukan oleh tim gabungan dari TNI Polri, BPBD, Ormas maupun dari TNI dan masyarakat setempat untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul korban kejahatan dan sempat berada di dasar jurang di Cadas Pangeran. Namun dari tim ini kami menyimpulkan bahwa tanda-tanda keberadaan yang bersangkutan di Cadas Pangeran itu tidak ada, sehingga kemudian pencarian lebih fokus akan menggunakan teknologi kita. Kita balik dulu ya, baru tanya. Nah, ini baru operasi. Baik rekan-rekan, tadi rangkaian rilis sudah kita sampaikan, kemudian bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh saudara Yana sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi silakan sekarang kami beri kesempatan untuk teman-teman menanyakan, yang mudah-mudahan kita bisa menyampaikan. Ya. Lalu tadi ada yang di sebelah kiri. Siapa tadi? TV One ya? Punten ini berdoa ya. Sampai saat ini saudara Yana itu tidak dilakukan penahanan karena pasal ini ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun dan tidak termasuk dalam pasal pengecualian. Namun atas kehebohan yang telah ditimbulkannya, saudara Yana dikenakan wajib lapor setiap hari di Polres Sumedang selama masa penyidikan.
untuk lokasi, kenapa pas keterangan awal ada 2 keterangan lokasi ditemukan awal korban, satu di Majalengka, satu di Cirebon, gitu, kenapa? Jadi ketika handphone itu hidup awal jam 8 pagi, posisinya itu di Cirebon, seputaran Dawan Cirebon, dan secara kebetulan posisi yang bersangkutan itu ditemukan itu juga berada di Dawan, namun di Majalengka. Jadi handphone yang hidup pertama itu lokasinya di Cirebon, namun berdasarkan hasil trace teknologi digital itu menunjukkan pergerakan yang bersangkutan mengarah ke Majalengka. Pak Kapolres, masalah lebih detailnya masalah apa tuh Pak? Terhadap masalah tersebut ada 2 permasalahan yang sifatnya ini masalah pribadi, ya ini masalah keluarga dan masalah di pekerjaannya, di mana kedua masalah ini berdasarkan hasil pemeriksaan awal saksi-saksi terhadap pihak keluarga maupun pihak yang ada di pekerjaan tersebut menyatakan bahwa ingin menyelesaikannya melalui jalur keluarga dahulu, karena tempo untuk saudara Yana menyelesaikan masalah tersebut masih ada, sehingga belum dapat kami ekspos untuk saat ini. Kita dengar Pak, benar kejiwaannya Pak? Hasil kejiwaannya gimana Pak? Untuk hasil kejiwaannya memang baru keluar esok hari. Kami ketika melakukan setelah dilakukan proses penemuan ini, saudara Yana memang melakukan pemeriksaan psikiater, termasuk dilakukan tes urin untuk melakukan apakah ada indikasi penggunaan obat terlarang. Untuk hasil tes urin dinyatakan negatif, namun untuk tes psikologi itu baru keluar esok. Apa benar Pak, ini tersangka kerja di salah satu notaris di Kabupaten Sumedang? Jadi begini rekan-rekan, kita sedang mendalami semuanya, ya. Cuma yang kita tekankan adalah suatu peristiwa kejadian tersebut, ya. Peristiwa kejadian tersebut kemudian kita temukan bahwa yang bersangkutan memberikan berita bohong, menyampaikan berita bohong. Nah, terkait masalah itu sedang kita dalami, ya. Penyebabnya apa dan sebagainya kita dalami, baik itu di pekerjaannya, baik itu di masalah keluarganya, itu sedang kita dalami penyelidiknya. Sekarang ini kita fokus terhadap yang bersangkutan memberikan berita bohong sehingga menyebutkan keonaran yang ada di masyarakat. Ya, nanti setelah selesai dari ini perkembangan penyidikannya nanti akan kita sampaikan berikutnya. Ya. Komandan, berita ini trending geger se-Indonesia Pak. Berita ini trending geger se-Indonesia. Geger se-Indonesia. Apakah dengan kasus ini adalah kasus pertama di Jawa Barat atau mungkin di Indonesia, sehingga penerapan pasal terhadap tersangka ini agak lambat juga mungkin? Jadi begini rekan-rekan, mungkin kita pernah mengetahui juga ya, ada kasus yang Sunda Empire, kemudian yang berita-berita yang lainnya. Ini seperti inilah kasus tersebut. Jadi ini bukan pertama kali ya persangkaannya terhadap saudara Yana, tapi ada beberapa kasus-kasus sebelumnya yang mirip ya dengan kasus ini. Oke? Dua lagi ya, soalnya kalau udah mau ajar ya. Netizen ini masih membanjiri medsos dan ini keluarga Yana harap diberikan. Ini himbauan untuk masyarakat. Himbauan untuk masyarakat biar tidak menggurui. Terkait apa? Terkait komentar netizen di medsos. Ya sebaiknya sekarang ini sudah kita bijaklah ya, bijak dalam menggunakan sosial media. Ya, karena sekarang ini sudah era digitalisasi, semua permasalahan-permasalahan yang menyangkut usaha kita, kehidupan kita, ya masalah kehidupan pribadi, keluarga dan sebagainya ini akan dengan secara cepat itu akan tersiar dan melalui media sosial. Di sini saya menghimbau, ya sudah stop untuk kegiatan-kegiatan media sosial yang memberikan atau menyesatkan masyarakat. Dan apa? Ya, artinya tidak ada lagi berita-berita tersebut. Ya, kasihan keluarga.
kasihan lingkungan sekitar rumah keluarga kita. Nanti akan terkena aibnya permasalahan-permasalahan seperti ini. Artinya apa? Berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Terima kasih. Izin Komandan, ada kemungkinan pasal baru yang diterapkan? Ada kemungkinan pasal baru yang akan diterapkan atau gimana? Ada kemungkinan pasal baru yang akan diterapkan atau gimana? Ya, ini nanti kita dalami lagi ya. Ketika memang di situ kan ada suatu perbuatan pidana lagi, kita akan menggunakan pasal berlapis. Tapi untuk sementara itu pasal itu yang kita terapkan. Oke, satu lagi terakhir ya.